Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tuti Sintia Nistiawati dengan NIM 1320110 dari kelas PGSD 20B2. Nah, untuk video kali ini saya akan membuat resume dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Agar tidak penasaran lagi, yuk saksikan video yang satu ini. Materi yang pertama yaitu pendidikan kewarganegaraan sebagai identitas nasional. Pengertian pendidikan kewarganegaraan tersebut adalah ilmu yang membicarakan hubungan antara manusia dengan manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi, baik organisasi sosial, ekonomi, politik, dengan individu-individu, dan dengan negara. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan identitas nasional? Identitas nasional merupakan suatu penanda atau jati diri suatu bangsa yang dapat membedakan ciri khasnya dengan bangsa lain, karena ciri khas suatu bangsa terletak pada konsep bangsa itu sendiri. Identitas nasional adalah suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. Berdasarkan pengertian tersebut, setiap bangsa di dunia pasti memiliki identitas tersebut yang sesuai dengan karakter ciri khas dari bangsa tersebut. Materi yang ketiga ada hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hak dan kewajiban ini dilindungi oleh dasar hukum tertinggi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya individu terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu dilakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah suatu hal yang wajib dilakukan demi mendapatkan hak atau wewenang. Nah, bisa jadi wewenang merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak. Contoh hak yang paling asasi adalah kemerdekaan memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai agama tersebut. Sedangkan contoh kewajiban warga negara sehari-hari adalah membayar pajak. Materi yang keempat yaitu tentang negara dan warga negara dalam sistem kenegaraan di Indonesia. Negara dan warga negara dalam sistem kenegaraan di Indonesia, proses bangsa negara adalah suatu proses yang memberikan gambaran tentang bagaimana terbentuknya bangsa, di mana sekelompok manusia yang ada di dalamnya merasa sebagian dari bangsa dan terbentuknya negara. Mereka merupakan organisasi yang mewadahi bangsa serta dirasakan kepentingannya oleh bangsa itu sendiri, sehingga tumbuh kesadaran untuk mempertahankannya. Dalam rangka upaya bela negara agar dapat terlaksana dengan baik apabila tercipta pola pikir, sikap dan tindakan atau perilaku bangsa yang berbudaya sebagai dorongan atau motivasi adanya keinginan untuk sadar bela negara. Nah, bangsa yang berbudaya artinya bangsa yang mau melaksanakan hubungan dengan penciptanya yaitu Tuhan. Nah, bangsa yang mau berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut ekonomi. Yang kelima yaitu hubungan warga negara atas dasar demokrasi Indonesia. Konsep demokrasi yaitu bentuknya kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kekuasaan menyiratkan arti politik atau pemerintah. Rakyat atau masyarakat didefinisikan sebagai warga negara
Dalam kenyataan, tidak semua warga negara dapat langsung terlibat dalam demokrasi. Hanya mereka yang karena sebab tertentu saja mempunyai pengaruh dan menguasai suara politik atau terpilih sebagai wakil. Yang keenam, ada geopolitik wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara mempunyai arti pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Nah, yang ketujuh ada implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara bertujuan untuk menerapkan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan nasional. Implementasi dalam kehidupan politik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara, yaitu pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Pemilihan Presiden. Nah, pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokrasi dan keadilan sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Implementasi dalam kehidupan ekonomi. Senting wilayah Nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memiliki penduduk dalam jumlah cukup besar. Nah, oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian. Selanjutnya ada implementasi dalam kehidupan sosial. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial yaitu mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Nah, contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal. Implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat, dan belajar kemiliteran. Materi yang ke-8 tentang geostrategi Indonesia dalam ketahanan nasional di Indonesia. Geostrategi adalah geopolitik yang dalam pelaksanaannya yaitu kebijaksanaan pelaksanaan dalam menentukan tujuan sarana serta penggunaan sarana-sarana tersebut guna mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan konstelasi suatu negara sebagai suatu strategi yang memanfaatkan konstelasi geografi dan ruang di mana bangsa Indonesia berada, maka selalu digunakan untuk membina atau mengelola sumber daya yang dimiliki dalam suatu rencana dan tindakan yang menjangkau masa depan dengan memperhitungkan berbagai faktor yang ada. Dengan demikian, geostrategi adalah perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi
Selanjutnya ada konsep ini merupakan penjawatan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala aspek kehidupan yang secara terpadu, utuh, menyeluruh dengan berpedoman pada wawasan Nusantara, sehingga konsepsi ini merupakan sarana mewujudkan ketahanan nasional. Jadi dengan demikian, jika wawasan Nusantara merupakan geopolitik Indonesia, maka di sini ketahanan nasional merupakan geostrateginya, yaitu sebagai upaya dalam mewujudkan wawasan Nusantara. Materi yang 9 yaitu tentang ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan ataupun hambatan dari dalam maupun luar negeri. Ketahanan nasional pada hakikatnya ketahanan nasional merupakan kondisi sekaligus konsepsi pembangunan nasional dalam pencapaian tujuan dan cita-cita bangsa. Nah, sebagian suatu kondisi, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, materi yang ke-10 yaitu tentang ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan rumus pengertian ketahanan nasional dan kondisi kehidupan nasional Indonesia, sesungguhnya ketahanan nasional merupakan gambaran dari kondisi sistem atau tata kehidupan nasional dalam berbagai aspek pada saat tertentu. Tiap aspek di dalam tata kehidupan nasional relatif berubah menurut waktu, ruang, dan lingkungan, terutama pada aspek-aspek dinamis, sehingga interaksinya menciptakan kondisi umum yang amat sulit dipantau karena sangat kompleks. Dalam rangka pemahaman dan pembinaan tata kehidupan nasional itu diperlukan penyederhanaan tertentu dari berbagai aspek kehidupan nasional dalam bentuk model yang merupakan hasil pemerataan. Nah, berdasarkan pemahaman tentang hubungan tersebut, diperoleh gambaran bahwa konsep ketahanan nasional akan menyangkut hubungan antara aspek yang mendukung kehidupan, yaitu aspek yang berkaitan dengan alamiah, bersifat statis, meliputi aspek geografi, kependudukan, dan sumber daya alam. Selanjutnya ada aspek yang berkaitan dengan sosial, bersifat dinamis, meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Sekian, terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat, dan apabila ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.